Apakah kamu pernah bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan perdagangan emas di dunia? Emas sudah menjadi aset berharga sejak ribuan tahun lalu. Dari kerajaan kuno hingga dunia modern, emas selalu menjadi simbol kekayaan dan kekuatan. Tapi, tahukah kamu, di balik perdagangan emas global, ada institusi rahasia yang berperan besar dalam mengendalikan pasar emas dunia. Institusi ini dikenal sebagai Bullion Bank. Ya, bank ini bukan seperti bank biasa yang kita kenal. Mereka tidak hanya menyimpan uang atau memberikan pinjaman, tetapi mereka mengendalikan emas dalam jumlah besar, bekerja sama dengan pemerintah, bank sentral, dan investor raksasa. Tapi, bagaimana cara kerja Bullion Bank? Mengapa mereka begitu berpengaruh? Dan apakah kita sebagai masyarakat biasa bisa terlibat dalam sistem ini? Di video ini kita akan mengupas tuntas rahasia perbankan emas yang jarang diketahui. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir, agar tidak ketinggalan informasi penting ini. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu Bullion Bank. Secara sederhana, Bullion Bank adalah bank yang berfokus pada perdagangan, penyimpanan, dan pembiayaan emas serta logam mulia lainnya. Mereka bukan bank biasa yang melayani transaksi keuangan harian seperti yang kita lakukan di bank komersial. Bullion Bank ini biasanya merupakan cabang khusus dari bank besar dunia, seperti JP Morgan Chase, HSBC, UBS, dan Citibank. Mereka memiliki akses langsung ke pasar emas internasional dan sering bekerja sama dengan London Bullion Market Association. Disinilah emas diperdagangkan dalam jumlah besar, baik dalam bentuk emas fisik maupun emas digital. Tapi, apakah Bullion Bank hanya menyimpan emas? Ternyata tidak. Mereka juga terlibat dalam perdagangan, pinjaman emas, dan bahkan manipulasi harga emas global. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana mereka beroperasi. Bullion Bank memiliki beberapa peran utama dalam ekosistem emas global. Pertama, mereka menyimpan emas untuk klien besar seperti bank sentral, perusahaan tambang, dan investor institusi. Emas ini biasanya disimpan dalam brankas super aman yang terletak di kota-kota finansial utama dunia, seperti London, New York, dan Zurich. Kedua, mereka menjadi perantara dalam perdagangan emas. Setiap hari, Bullion Bank memfasilitasi jual-beli emas antara investor besar. Bahkan mereka juga membantu menentukan harga emas dunia melalui pasar emas London. Ketiga, mereka memberikan pinjaman emas. Ini mungkin terdengar aneh, tapi faktanya emas bisa dipinjamkan seperti uang tunai. Misalnya, perusahaan tambang seringkali meminjam emas dari Bullion Bank untuk langsung dijual di pasar. Setelah mereka menambang emas baru, mereka mengembalikan pinjaman tersebut. Dengan cara ini, Bullion Bank berperan sebagai penyedia likuiditas di pasar emas global. Tapi, apakah semua transaksi emas ini benar-benar menggunakan emas fisik? Salah satu hal paling mengejutkan tentang Bullion Bank adalah tidak semua emas yang mereka perdagangkan benar-benar ada dalam bentuk fisik. Dalam dunia perbankan emas, ada dua jenis emas utama. Pertama, emas fisik atau allocated gold. Ini adalah emas nyata yang disimpan di brankas dengan nomor seri unik. Jika seseorang memiliki emas ini, berarti ia benar-benar memiliki emas batangan tersebut. Kedua, emas tidak beralokasi atau unallocated gold. Ini lebih mirip seperti saldo rekening emas, di mana seseorang memiliki klaim atas emas tanpa bentuk fisik tertentu. Mayoritas transaksi emas global sebenarnya hanya dilakukan secara digital, tanpa emas batangan yang benar-benar berpindah tempat. Tapi, apa dampaknya jika terlalu banyak orang memiliki emas dalam bentuk digital?
Meskipun bullion bank memiliki peran penting dalam pasar emas, mereka juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satu skandal terbesar yang pernah terjadi adalah manipulasi harga emas. Beberapa bullion bank pernah ketahuan secara sengaja mengontrol harga emas untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka melakukan ini dengan cara menahan pasokan emas atau menciptakan permintaan palsu. Selain itu, ada juga masalah emas tidak beralokasi. Karena kebanyakan orang hanya memiliki emas dalam bentuk digital. Ada kemungkinan bullion bank tidak benar-benar memiliki emas sebanyak yang mereka klaim. Bayangkan jika semua pemegang emas digital ingin menarik emas fisik mereka secara bersamaan. Apa yang akan terjadi? Mungkin akan terjadi kepanikan besar seperti bank run di mana orang-orang tidak bisa mendapatkan emas yang seharusnya mereka miliki. Jadi, bagaimana kita bisa menghindari risiko ini? Sebagai individu, kita mungkin tidak bisa langsung bertransaksi dengan bullion bank. Tapi ada beberapa cara agar kita tetap bisa berinvestasi emas dengan aman. Pertama, beli emas fisik. Pastikan emas yang kita beli memiliki sertifikat resmi dan disimpan di tempat yang aman. Kedua, gunakan rekening emas yang terpercaya. Pilih layanan yang menawarkan allocated gold, di mana emas benar-benar ada dan bisa ditarik kapan saja. Ketiga, diversifikasi investasi. Jangan hanya berinvestasi di emas, tetapi kombinasikan dengan aset lain seperti saham atau properti untuk mengurangi risiko. Nah, sekarang setelah kamu tahu rahasia di balik bullion bank, apakah kamu masih tertarik berinvestasi emas? Atau justru berpikir ulang? Tuliskan pendapatmu di komentar. Itulah rahasia bullion bank dan bagaimana mereka mengendalikan pasar emas dunia. Semoga video ini membuka wawasan kamu tentang dunia keuangan global. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu. Dan tentu saja subscribe untuk konten menarik lainnya tentang keuangan dan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.